Ketika sebuah benda diangkat, benda tersebut memiliki energi potensial gravitasi. Dan dengan menggunakan pengaturan tuas sederhana seperti ini, energinya dapat dipindahkan ke benda yang lebih kecil. Sekarang, ketika saya menjatuhkan beban ini akan semakin cepat menuju tanah, mengubah energi potensial gravitasinya menjadi energi kinetik. Saat beban ini menghantam papan kayu, momentumnya akan dipindahkan ke benda yang lebih kecil, melontarkannya lebih tinggi ke udara. Tapi masalahnya dengan pengaturan ini adalah sangat tidak efisien, dan bola tenisnya tidak melambung terlalu tinggi. Disinilah trebuchet ini berperan. Saya membuatnya sekitar setahun yang lalu, dan alat ini dirancang serta dioptimalkan untuk mentransfer energi potensial gravitasi dari pemberat ini menjadi energi kinetik dari proyektil, yaitu bola tenis, seefisien mungkin. Saat dilepaskan, bola tenis ini melaju dari 0 hingga 130 mil per jam dalam waktu kurang dari 1 detik dan meluncur sekitar 80 meter ke depan. Jadi, bagaimana kalau kita melakukan beberapa penyesuaian untuk melihat seberapa tinggi kita bisa meluncurkan sebuah proyektil lurus ke atas ke udara? Untuk mengukur seberapa tinggi proyektil yang diluncurkan dari trebuchet, saya akan menggunakan altimeter. Namun, saya tidak ingin langsung memasukkan altimeter ini ke dalam bola tenis, karena beberapa alasan yang berbeda. Alasan pertama adalah karena bola tenis ini kemungkinan besar akan melambung cukup tinggi ke udara. Dan itu juga berarti bola ini akan jatuh cukup cepat dan menghantam tanah dengan cukup keras, yang bisa berisiko merusak altimeter. Selain itu, bola tenis tidak terlalu aerodinamis karena permukaannya yang berbulu. Jadi, yang ingin saya lakukan adalah mencetak proyektil berbentuk roket dengan printer 3 dimensi yang akan lebih aerodinamis daripada bola tenis dan juga memiliki sistem pelepasan parasut agar altimeter bisa melayang turun dengan aman dan nyaman. Jadi, ini adalah prototipe pertama. Seperti yang bisa Anda lihat, bagian atasnya tidak terlalu aerodinamis, dan itu karena saya belum memasang mekanisme pelepasan parasut di dalamnya. Ini semacam model tiruan, dan saya memasang hidung berbahan busa di bagian depannya, supaya saat jatuh kembali ke tanah, mudah-mudahan tidak merusak dirinya sendiri atau benda lain di sekitarnya. Alasan saya membuat model ini adalah untuk menguji fase peluncurannya. Jadi, saya sudah memasang proyektil hasil cetak 3D di dalam trebuchet, dan saya sudah melilitkan tali di sekitar pin pelepasnya. Jadi ya, semoga saja ini berjalan sukses, dan saya rasa kita sebaiknya mundur sedikit dan melakukan uji coba peluncuran dengan cepat. Oke, dalam hitungan 3, 2, 1. Ya, itu adalah pelepasan yang sukses. Tidak setinggi yang saya harapkan. Baik, mari kita coba lagi dalam hitungan 3, 2, 1. Itu tidak baik. Benar, jadi peluncuran sebelumnya memiliki pengaturan yang persis sama dalam hal pelepasan pin dan pemasangan tali. Namun, alih-alih meluncur ke depan, alat itu justru meluncur ke belakang dan akhirnya mendarat di kebun tetangga sebelah saya. Saya rasa kita perlu benar-benar memikirkan ulang desain alat ini. Selama beberapa hari berikutnya, saya memutuskan untuk mencoba beberapa kali lagi dengan beberapa metode pemasangan yang berbeda. Tetapi saya masih kesulitan untuk meluncurkannya dengan andal. Bahkan ketika trebuchet melemparkannya ke arah yang benar, menjaga proyektil tetap menghadap langsung ke arah angin yang datang sangatlah sulit. Hal ini menyebabkan hambatan udara yang besar dan jadi menggagalkan seluruh tujuannya. Faktanya, kecepatan pelepasannya hampir tidak melebihi 30 meter per detik. Sedangkan bola tenis dilepaskan sekitar 50 meter per detik, dan rotasinya tidak terlalu berpengaruh. Jadi, saatnya beralih ke rencana B. Jadi, rencana B adalah membuang proyektil berbentuk roket ini dan kembali ke proyektil berbentuk bola seperti bola tenis. Namun, apa yang lebih aerodinamis daripada bola tenis? Bola golf. Bola golf terkenal karena sifat aerodinamisnya yang berbentuk lekukan-lekukan kecil. Namun, akan sangat sulit untuk memasukkan altimeter ini beserta baterainya ke dalam bola golf, juga sistem pelepasan parasutnya. Jadi, yang saya lakukan adalah saya mencetak dengan printer 3D. Sebuah bola golf yang diperbesar. Ini kira-kira 187% dari skala aslinya. Jadi, diameternya hampir 2 kali lipat dari bola golf biasa.
Dan saya seharusnya bisa dengan mudah memasukkan semua elektronik dan sistem parasut di dalamnya. Sekarang, bola yang saya pegang ini belum memiliki fitur khusus apapun. Ini hanya model tiruan. Jadi saya bisa melakukan beberapa uji peluncuran untuk mengetahui kecepatan pelepasan dan juga lintasan terbangnya. Dan juga saya telah membuat katapel yang lebih besar untuk bola ini karena katapel yang lama tidak muat untuk bola ini. Itu memang dirancang untuk ukuran bola tenis. Jadi mari kita pasang bola ini ke trebuchet dan lihat seberapa tinggi benda ini bisa meluncur. Baik, uji coba pertama bola golf 3 dimensi cetak besar ini dalam hitungan 3, 2, 1. Wow, itu tinggi sekali. Itu melambung sangat tinggi. Baik, ayo kita coba lagi. Dalam hitungan 3, 2, 1. Wow. Itu tidak akan pernah membosankan. Jadi bola baru ini bekerja dengan sangat baik dan bola ini bisa melambung sangat tinggi ke udara. Saya benar-benar puas dengan performanya dan yang lebih penting, bola ini bisa terlepas dengan andal dari kantong pelontarnya. Sekarang, dalam hal kecepatan lepas, bola ini sedikit lebih lambat dibandingkan bola tenis. Tapi itu memang sudah diperkirakan karena beratnya memang sedikit lebih. Saya percaya bola tenis memiliki berat sekitar 2/3 dari bola ini. Tapi pertanyaan sebenarnya adalah, seberapa tinggi bola ini bisa melambung? Sekarang, inilah bola yang akan memberi kita jawabannya, atau setidaknya bagian-bagian dari bola ini. Sekarang, dalam hal elektronik, jelas ada altimeter, ada juga baterai yang memberi daya pada semuanya, dan kemudian ada rangkaian elektronik untuk mengendalikan pembukaan parasut. Dengan banyak proyek saya membuatnya dikendalikan radio, sehingga saya bisa menekan saklar pada pemancar radio kontrol, dan itu akan membuka parasut. Tapi, saya ingin membuat yang ini sepenuhnya otomatis. Jadi di dalam sini ada akselerometer yang pada dasarnya akan mendeteksi saat bola diluncurkan dari trebuchet. Ketika mendeteksi percepatan lebih dari 2G, Arduino akan memulai timer selama 4 detik. Setelah 4 detik berlalu, servo ini akan bergerak, menarik pin ini dan juga membuka parasutnya. Jadi mari kita rakit bola ini dengan cepat dan lihat apakah parasutnya bisa terbuka. Jadi, karet gelang ini menahan dua bagian bola agar tetap menyatu dan dikaitkan pada pin servo. Dan jika saya mengguncangnya dengan cepat, dalam waktu 4 detik, bola ini seharusnya terbuka seperti pokeball dengan warna yang aneh. Jadi, goyangkan saja. Dan kemudian, nah seperti itu, dan itu membuka parasutnya. Jadi, saya rasa semuanya sudah siap untuk uji coba peluncuran yang sebenarnya. Jadi, sekarang saya sudah memasang bola parasut di dalam trebuchet. Saya belum memasang altimeter di dalamnya karena saya ingin memuji apakah parasutnya benar-benar bisa terbuka dengan sukses. Saya juga sudah memindahkan trebuchetnya supaya mudah-mudahan akan menembak ke arah lapangan dan parasutnya tidak mendarat di pohon-pohon di kedua sisi ini. Jadi, mari kita lihat apakah alat ini benar-benar akan berfungsi. Proyektil parasut uji coba pertama, 3, 2, 1. Ayo, 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 ayo. Percobaan pertama. Bagus. Yes. Itu keren sekali. Tes nomor 2, 3, 2, 1. Itu sangat memuaskan. Meluncur turun sangat perlahan. Mungkin aku butuh parasut yang lebih kecil. Aku tidak ingin itu terbawa angin terlalu jauh.
Lalu aku melakukan beberapa uji coba peluncuran lagi untuk memastikan parasut terbuka dengan baik, sekaligus mengambil beberapa rekaman berkecepatan tinggi lagi. Sampai salah satu peluncuran menyebabkan kerusakan parah pada lengan trebuchet. Selain itu, parasut juga tersangkut di pohon. Jadi, sambil aku mencari lengan baru dan memikirkan cara mengambil parasutnya, mari kita lihat lebih detail apa yang sebenarnya terjadi. Saat trebuchet dimuat, beban penyeimbang seberat 15 kg diangkat setinggi 1,22 meter dari posisi akhirnya. Kita bisa menghitung energi potensial gravitasinya dengan mengalihkan massa dengan percepatan gravitasi dan ketinggian yang diangkat. Sehingga total energi yang tersimpan adalah 179,5 Joule. Tapi mari kita bulatkan menjadi 180 Joule karena batang yang menahan beban ke lengan kemungkinan menambah sedikit massa lagi. Dari sini kita bisa menghitung ketinggian maksimum yang secara teoritis bisa dicapai bola dengan menyamakannya dengan energi potensial gravitasi akhir dari bola tersebut. Jika kita mengatur ulang persamaan ini untuk mencari ketinggian bola, kita mendapatkan ketinggian maksimum secara teoritis sebesar 166,8 meter atau 550 kaki. Sekarang, ketinggian ini mengasumsikan bahwa seluruh sistem bekerja dengan efisiensi 100% dan tidak ada hambatan udara yang mempengaruhi bola, yang jelas tidak realistis. Tetapi kita bisa menggunakan nilai maksimum ini untuk menghitung efisiensi sistem setelah kita mengetahui ketinggian akhirnya. Dan inilah metode jenius saya untuk mengambil parasutnya. Atau mungkin tidak. Mari kita langsung ke peluncuran sebenarnya. Baik, sekarang saya sudah memasang altimeter di dalam bola, dan saya juga sudah memasang parasut yang lebih kecil, jadi semoga bola ini tidak terbawa angin terlalu jauh. Sekarang anginnya cukup kencang, ada sedikit angin dari depan, tapi semoga bola ini tidak terbawa terlalu jauh dengan parasut yang lebih kecil. Jadi, mari kita lihat seberapa tinggi benda ini benar-benar bisa terbang. Oke, tes bola altimeter dalam hitungan 3, 2, 1. Itu terlambat mengembang. Tapi tidak bisa lebih dekat lagi ke trebuchet. Mari kita periksa ketinggiannya. Mungkin tidak terlihat di kamera, tapi tertulis 61 meter, yang hampir tepat 200 kaki. Mari kita lakukan beberapa peluncuran lagi dan dapatkan rata-rata ketinggian maksimum. Jadi, setelah mengumpulkan semua data ketinggian, bola mencapai rata-rata ketinggian 59 meter atau 193,6 kaki, yang merupakan sekitar 35% dari perkiraan ketinggian maksimum. Ini berarti bahwa 65% dari total energi potensial awal hilang. Sekarang, kita bisa mengukur kecepatan pelepasan bola menggunakan rekaman berkecepatan tinggi yang menunjukkan kecepatan sebesar 41 meter per detik. Dari sini, kita bisa menghitung energi kinetik bola tepat setelah dilepaskan. Dan ini menunjukkan bahwa 49% energi hilang hanya pada saat peluncuran itu sendiri, dan 16% sisanya hilang karena hambatan udara. Jadi ini menunjukkan bahwa bola golf yang diperbesar sangat aerodinamis, atau trebuchet saya sangat tidak efisien. Bagaimanapun juga, sangat memuaskan melihat benda ini diluncurkan. Tes bola altimeter dalam hitungan 3, 2, 1. Oh ya, 1. Oh ya. 1. Bagus. Sepertinya tutupnya terlepas. 1. Sempurna. Ngomong-ngomong soal desain trebuchet, saya belum sempat mengunggah filenya ke internet karena Fusion 360 selalu crash setiap kali saya mencoba mengekspor modelnya. Jadi, saya sudah membangun ulang model CAD-nya dari awal dan mengunggahnya supaya kalian bisa membuat sendiri kalau mau. Tautan ke filenya ada di deskripsi di bawah. Jadi, begitulah. Saya telah membuat proyektil trebuchet paling aman di dunia.
Jika Anda menikmati video ini atau merasa tertarik, akan sangat bagus jika Anda bisa memberikan jempol. Jika Anda baru di channel saya dan ingin melihat proyek-proyek serupa, silakan klik subscribe di bawah. Dan terima kasih yang sangat besar kepada semua pendukung saya di Patreon. Kalianlah yang membuat video-video ini menjadi mungkin. Dan saya benar-benar tidak bisa melakukan berbagai proyek seperti ini tanpa dukungan kalian. Jadi, terima kasih banyak. Terima kasih sekali lagi sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa! Oh, tidak, buka. Itu malah mundur. Kupikir itu bagus. Aku tidak tahu seberapa jelas kamu bisa melihatnya, tapi bolanya terlihat seperti terbagi menjadi beberapa bagian. Tidak bagus.